Halo guys, hari ini aku mau jelasin tentang revolusi industri. Jadi apa sih revolusi industri? Berikut ini ada penjelasan tentang revolusi industri. Jadi pengertian dari revolusi industri adalah perubahan periode besar dalam cara manusia memproduksi barang dan jasa yang dimulai pada abad ke-18 di Inggris. Perubahan ini dipicu oleh inovasi dalam teknologi, mekanisme produksi, serta perkembangan transportasi dan komunikasi. Revolusi ini membawa dampak besar terhadap ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat dunia. Sebelum revolusi industri, masyarakat dunia terutama mengandalkan tenaga manusia dan hewan dalam kegiatan produksi. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian dengan metode yang masih tradisional. Produksi barang dilakukan dalam skala kecil oleh para pengrajin dan perdagangan masih dibatasi oleh jarak serta keterbatasan transportasi. Namun, berbagai faktor mulai mendorong perubahan besar dalam sistem produksi dan perekonomian. Salah satu faktor yang memicu revolusi industri adalah kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan mesin uap oleh James Watt, peningkatan dalam industri tekstil, serta penggunaan batu bara sebagai sumber energi utama menjadi katalis perubahan utama ini. Selain itu, pertumbuhan populasi yang pesat menciptakan permintaan yang lebih besar terhadap produksi barang-barang, sementara perkembangan perdagangan global semakin mendorong inovasi dalam sistem manufaktur. Selain faktor teknologi dan ekonomi, perubahan sosial juga memainkan peran penting di Inggris. Misalnya terjadinya revolusi agraria menyebabkan peningkatan efisiensi di sektor pertanian, sehingga banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan beralih ke sektor industri di kota-kota besar. Urbanisasi pun semakin meningkat, menciptakan lingkungan yang ideal bagi perkembangannya pabrik-pabrik besar yang menggunakan mesin sebagai alat produksi utama. Pemerintah Inggris juga mendukung perubahan ini dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong inovasi dan perdagangan bebas. Dengan adanya stabilitas politik serta sistem hukum yang mendukung kepemilikan individu dan investasi, Inggris menjadi tempat yang ideal bagi lahirnya revolusi industri sebelum akhirnya menyebar ke berbagai negara di Eropa dan dunia. Revolusi industri terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama revolusi industri 1.0 abad ke-18 sampai awal abad ke-19, ditandai dengan mekanisme produksi menggunakan tenaga uap dan udara. Industri tekstil dan besi mengalami perkembangan yang pesat. Transportasi berkembang dengan hadirnya kereta api dan kapal uap. Yang kedua itu revolusi industri 2.0 akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, ditandai dengan penggunaan listrik dalam industri. Munculnya produksi massal dan jalur perakitan atau assembly line, seperti yang diterapkan oleh Henry Ford dalam industri otomotif. Perkembangan komunikasi dengan ditemukannya telepon dan telegraf. Yang ketiga itu revolusi industri 3.0 atau abad ke-20 sampai awal abad ke-21, ditandai dengan munculnya teknologi komputer dan otomatis, robot dan sistem komputer mulai digunakan dalam proses produksi, munculnya industri berbasis elektronik dan internet. Yang keempat itu revolusi industri 4.0 atau abad ke-21 sekarang, ditandai dengan digitalisasi dan Internet of Things atau LOT, kecerdasan buatan AI atau Big Data dan otomatis semakin berkembang. Perubahan cara kerja dengan interaksi manusia dengan mesin semakin kompleks. Revolusi industri memiliki dua dampak, yaitu dampak negatif dan positif. Berikut ini dampak negatifnya. Pertama, eksploitasi tenaga kerja pada awal revolusi industri. Pekerja sering diperlakukan tidak adil dengan jam kerja panjang dan upah rendah. Banyak anak-anak yang bekerja di pabrik dengan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Yang kedua itu kesenjangan sosial dan ekonomi. Pemilik modal atau pengusaha menjadi semakin kaya, sementara buruh tetap berada dalam kondisi miskin. Perbedaan kelas semakin terlihat dengan adanya kelompok elit industri dan kaum pekerja yang tertindas. Yang ketiga itu urbanisasi berlebihan dan masalah sosial perpindahan besar-besaran dari desa ke kota menyebabkan kepadatan penduduk dan munculnya perumahan kumuh. Tingginya tingkat kriminalitas, kemiskinan, dan masalah kesehatan akibat kondisi lingkungan yang tidak layak. Yang keempat itu polusi dan kerusakan lingkungan. Pabrik-pabrik yang berkembang pesat menyebabkan pencemaran udara, tanah,
Deforestasi besar-besaran terhadap industri dan permukiman mengakibatkan perubahan iklim dan bencana lingkungan. Kelima itu ketergantungan pada mesin dan pengangguran. Dengan adanya otomatisasi, banyak pekerjaan yang dulunya dilakukan manusia kini digantikan oleh mesin. Hal ini menyebabkan kemiskinan dan menuntut manusia untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang keenam itu kolonialisme dan eksploitasi sumber daya alam. Industri negara-negara mencari bahan baku murah dari negara-negara berkembang yang menyebabkan kolonialisme dan imperialisme. Sumber daya alam dieksploitasi secara besar-besaran tanpa memperhatikan dampak jangka panjang. Ini dampak positif dari revolusi industri. Yang pertama itu peningkatan produksi dan efisiensi. Dengan adanya mesin, produksi barang menjadi lebih cepat dan efisiensi dibandingkan dengan metode manual. Industri dapat menghasilkan barang dalam jumlah besar sehingga kebutuhan masyarakat lebih mudah terpenuhi. Yang kedua itu perkembangan teknologi dan inovasi. Revolusi industri mendorong perkembangan teknologi seperti mesin uap, listrik, komputer, dan kecerdasan buatan. Inovasi di berbagai sektor seperti kesehatan, transportasi, dan komunikasi terus berkembang pesat. Yang ketiga itu peningkatan standar hidup. Produk yang dulunya mahal dan sulit didapat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Infrastruktur kota berkembang pesat dengan adanya jalan raya, jembatan, dan sistem transportasi modern. Yang keempat itu perkembangan transportasi dan komunikasi. Kereta api, kapal uap, mobil, dan pesawat terbang mempercepat mobilitas manusia dan barang. Revolusi dalam komunikasi dengan ditemukannya telepon, radio, televisi, hingga internet. Yang kelima itu munculnya kesempatan kerja baru. Revolusi industri menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru terutama di sektor manufaktur dan teknologi. Pekerjaan yang sebelumnya hanya tersedia di desa kini dipindahkan ke kota untuk mendorong urbanisasi. Jadi kesimpulan dari revolusi industri adalah titik balik dalam sejarah yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan teknologi dan ekonomi yang dihasilkan dari revolusi ini sangat membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun di sisi lain, revolusi ini juga menimbulkan berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial, eksploitasi tenaga kerja, serta permasalahan lingkungan. Saat ini di era revolusi industri 4.0, manusia perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sambil tetap menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan agar dampak negatifnya dapat diminimalkan. Dengan demikian, perkembangan industri dapat tetap berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Oke guys, itulah pembahasan tentang revolusi industri. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Thank you.